Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya Bob Rompuan FX. Oke, video untuk kali ini adalah weekly analysis untuk 8 hingga 12 Maret. Oke, video kali ini saya akan membuat analisis sebanyak 3P saja, yaitu XAU USD, GBP USD, dan USD CAD ataupun USD Kanada. Oke, jadi bagi Anda yang pertama kali menonton video saya, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan komen juga. Untuk tidak buang masa, mari kita mulakan. Kita akan bermula daripada USD Kanada, oke? Kita akan masuk USD Kanada. Apa yang kita nampak adalah price berada dalam keadaan downtrend, downtrend short trend. Sekarang berada dalam keadaan downtrend. Kita dilihat. Ini adalah video yang pertama kali sebab saya punya PC rusak, jadi saya baru upgrade dan kita akan bermula lagi belajar dan membuat analisis berkaitan dengan forex trading. Kita masuk di time frame H1 untuk USD Kanada. Price berada dalam keadaan short downtrend. Sudah membuat end of trend ataupun start pattern Quasimodo. Di mana tempat kita entry untuk minggu hadapan? Siapa yang ada tengok video saya itu, saya ada kongsikan tentang QM trap. Di area sini adalah setup Quasimodo trap untuk downtrend. Maksudnya untuk downtrend. Jadi upside down, kepala di bawah, bahu di bawah. Jadi kalau kita punya setup untuk setup Quasimodo yang upside down, jadi kita akan membuat buy. Terus sekali kita akan tunggu price di area sini. Di area sini adalah kita punya QM trap, QM trap. Saya akan tulis QMT ya. QMT. Quasimodo trap. Quasimodo trap di area sini. Jadi kalau kamu belum tahu tentang QM trap, kamu boleh tekan playlist ya. Kamu boleh tekan playlist. Kamu masuk di channel saya dan cari tekan playlist dan cari belajar forex dari basic to master. Jadi kita ada QM trap di sini dan di area sini lah tempat kita untuk entry ya, paling rendah kita akan entry di nomor 1.26271 dan yang paling tinggi ataupun paling awal kita entry di nomor 1.26508. Kita expect price akan membuat penurunan di area sini di dalam base kita dan price akan mantul naik ke atas sehingga mana? Sehingga di area sini. Kita akan turun sedikit untuk spread. Kita tolak spread. Siapa yang ada belajar cara setup TP dan SL tuh dorang paham. Jadi kita akan tunggu price di sini dan kita expect price akan mantul naik ke atas, tapi tidaklah secara laju Dan sekiranya kamu entry di atas nih, kita akan dapat profit sebanyak 214 pips. 214 pips. Ini base entry kita, di mana kita ada rally based rally ya. Rally based rally, price akan membuat penurunan masuk di dalam base entry kita di Quasimodo trap dan price akan mantul naik ke atas. SL kita di mana? SL kita kamu agak-agak di area sini boleh. Dan lagi bagus Ini 30 pips daripada entry di bawah nih, kalau boleh 30 pips Yang pasti di bawah
di bawah head. Ini adalah head. Di sini dekat sini. Tapi kamu jangan buat sell lah, kamu jangan buat sell, just tunggu price di mana? Tunggu price di sini saja. Oke. Tunggu price di sini. Oke, so kita akan letak SL kita di area sini. Sell. Dan kita di mana? Di nampak kan nomor TP kita 1.28677. Oke, nomor TP kita. Ya. TP kita. Jadi alasannya kenapa kita entry di sini sebab apa? Trend adalah short downtrend dan berlaku satu end of trend, dan kita sudah ada Quasimodo trap di area sini. Dan kenapa kita tidak boleh entry sell? Disebabkan structure breaker belum ada. Oke. Sini structure breaker kita, pastikan price akan membreak kita punya structure breaker, baru kita boleh buat sell. Oke, kalau kamu buat sell, kamu boleh entry di area sini. Oke. Nah, tapi tidak disarankan, nah. Tapi kalau kamu buat entry boleh, tidak masalah. Nah, ini tempat entry kamu sell kalau kamu mau sell. Sama ada di atas ataupun di bawah. Kamu tunggu price di atas atau di bawah sama saja. Kalau kita expect price tidak membuat penurunan, price akan memantul ke atas sedikit, baru price akan membuat penurunan di area sini. Oke, so ini adalah untuk USD Kanada. Kita akan beralih kepada GBP USD. Oke. So kita akan beralih kepada GBP USD. Kita tengok price berada dalam keadaan downtrend. Oke, nampaknya price berada dalam keadaan downtrend. Dari sini ke sini memang nampaklah satu trend yang sangat jauh nih. Jadi kita expect apa? Kita expect buy. Selagi Quasimodo trap ataupun end of trend chart pattern tuh, end of trend tuh belum wujud. Oke, so kita masih expect price akan membuat sell. Oke. Di mana kita entry? Di mana tempat kita entry? Ya. So kita expect price akan sampai di area sini. Sebenarnya di sini berlaku satu. Ini adalah satu break and retest. Kalau kamu nampak, sekiranya price mantul di sini, price akan jumpa demand zone double di sini. Ya, sudah pasti price akan membuat penurunan. Tapi untuk selling pressure, price akan kemungkinan besar price akan mantul di mana? Di atas sini ataupun di supply zone yang terakhir. Oke, supply zone yang terakhir yang ini ya. Kalau kita masuk H1 ataupun time frame H1 memang kurang jelas, tapi kalau kita masuk time frame M30, supply zone, demand zone, demand zone, supply zone, demand zone, supply zone, supply zone, demand zone. Nampakah ini supply zone, demand zone, pas itu price, supply zone, demand zone, dan price. Nah, jadi kita expect price akan sampai di sini. Jadi kalau kita mau buat entry, kita boleh expect rangkumkan saja ataupun kita satukan saja lagi time frame H1, dan kita expect price akan mantul naik ke atas buat pendakian di base level entry kita, dan kita expect price akan buat penurunan. Dan SL kita cari di mana? Kita cari apa? SL sudah, kita akan cari traffic light kan. So kamu boleh tekan playlist ya, belajar forex trading basic to master. Oke, so kita akan cari traffic light tempat kita membuat SL. Oke, ya, cari tempat kita buat SL. Jadi di sini kita boleh expect
SL kita ya, dan sebanyak daripada entry kita, contohnya kalau kita entry di atas ini banyak 30 pips, dan kita punya TP, kita look to the left look to the left. Oke, so TP kita ambil di sini TP. Dan TP kita di area sini, ataupun kita akan ambil supply zone yang berada di apa ya, kita punya TP di. So daripada entry kita, kalau kita entry di atas, kita akan dapat profit sebanyak 115. Oke, so saya garis dulu sini. Dan nomor TP kita 1.32274, oke. 1.32774. Apa itu? Ya, sini TP kita. Kita akan membuat sell, oke. Kita akan membuat sell. Ya. Pastikan price masuk di dalam base baru kamu entry, jangan entry awal lah. Kamu entry awal nanti floating lagi. So jangan entry awal, pelan-pelan aja. SL sini, oke. So, kamu just tengok candlestick yang ini ya. Ini adalah untuk kita buat SL. Traffic light yang seterusnya, kamu tengok aja playlist ya, ada saya ajar tentang traffic light tuh. Lebih advance lah, tapi kalau kamu mau belajar daripada basic, kamu just ambil nomor WhatsApp saya di description saja. Kali ini sudah meyakinkan untuk kita membuat trade minggu hadapan 115 pips. Kalau kita kena TP, kita akan profit, dan kita akan profit sebanyak 115. Kalau kita kena SL, kita akan rugi sebanyak 30 pips di atas ini. Oke. So, saya harap kamu paham setakat ini. Kamu boleh screenshot supaya kamu boleh kongsikan ke kawan-kawan juga. Oke. Screenshot saja. Aku kasih kecil dulu. Oke, screenshot. Dan yang terakhir, yang terakhir adalah kita akan tengok GB, XAUSD ataupun gold lah. Nah, so minggu ini saya sudah bagi Saya sudah bagi Saya sudah bagi signal lah untuk di dalam grup saya tuh. Jadi saya bagi setelah price berada di mana? Lonjakan. Oke, setelah price berada di area sini. Di area sini saya minta dorang untuk membuat buy dan membuat sell. So kita expect price akan sampai di sini. Sebab apa? Di area sini kalau kita masuk time frame kecil, di area sini adalah QM Di sini adalah QM. Jadi kita expect price akan sampai di QM dan price membuat penurunan. Dan untuk TP seperti biasa kita kena cari traffic light yang terbaru, oke? Yang terbaru ini ada yang terbaru. Ini adalah root base juga dan traffic light yang terbaru. Jadi kalau kita buy daripada sini, boleh buy, kamu sudah profit sebanyak 563 pips, 500. Tapi saya 100% saya minta kamu untuk sell. Kita sudah profit daripada sini ke sini
sebanyak 341. So, tahniah kepada yang sudah follow saya punya analisis untuk XAUSD atau gold. Jadi untuk minggu ini saya expect price akan membuat penurunan, tapi ada tapi dia. Kita tunggu price dulu. Kalau price membuat kenaikan dan breakout kita punya peak di atas nih. So kita jangan entry sell lah, jangan entry sell. Jadi di mana tempat entry kita akan tunggu price. Sekiranya price membreak, kita akan tunggu price di sini ya. Kita akan tunggu price di area sini. Kita tengok nomor dia 1935 dan base dia tidaklah terlalu besar. Yang di atas 1939, beza 4 saja. 4 pips, udah silap. Kurang begitulah, 30 lebih pips. 36 pips. So kita akan tunggu price di sini. Di mana kita punya SL. So SL paling selamat berada di area sini. Banyak, kalau udah silap besar nih kalau gini ya. pips 96 pips kita kena. Kalau kita entry 1 sen kita loss 96 USD ya. 9.6 USD, $9.60. So sekiranya price berlebih ya, yang ini adalah garisan level peak kita yang warna hijau nih. Sekiranya price minggu depan ini melebihi peak dan membreak out kita punya peak dan price membuat penurunan, kita akan entry sini ya. Jangan entry sell dulu. Kalau mau entry sell boleh, tapi look to the left, oke? Dan kita akan membuat buy di sini. Sekurang-kurangnya selling pressure, price pasti akan sampai. Dan lepas itu kita akan entry buying pressure pula. Kita akan entry buy. Dan sampai di mana? Kita coba sampai di area sini. Berapa? Sebanyak 256 pips. Ya. Itu sekiranya price melebihi ya. Ini saya sudah marking awal. Sekiranya price melebihi kita punya peak. So, kita expect kita tidak akan membuat sell, tapi kita membuat buy. Kita tunggu buy limit di sini. Buy limit di area sini. Oke. Jadi begini saja kita punya analisis untuk minggu depan, dan kita punya TP berada di area sini untuk kita membuat sell. So, 2 entry lah. So gini, price akan membuat kemungkinan sampai di kita yang untuk sell limit Ini adalah TP untuk sell limit, dan dari sini juga adalah TP kita untuk buy limit. So saya harap kamu paham Dan ini adalah SL untuk kita punya buy limit.
Dan di sini juga sell untuk kita punya sell limit. Oke. 6 di peak kita ambil. Sebab kalau price membuat penurunan pasti ada zone yang tersembunyi. Kalau kamu belum belajar di zone yang tersembunyi, kamu boleh punya video. Dalam playlist tuh ada berapa ratus video tuh. Di situ banyak pelajaran ataupun ilmu-ilmu forex yang sudah lebih advance saya ajar. Dan bagi Anda yang pertama kali ataupun baru masuk dalam bidang forex, jangan sayang duit untuk trade. Trade-nya pun banyak duit. Cobalah, carilah ilmu dulu. Oke, kamu boleh PM saya kalau kamu berminat untuk belajar ataupun ambil kelas dengan saya. Just tekan nomor WhatsApp saya di link di description. Dan kalau kamu ada kawan-kawan yang boleh mengajar, kamu belajar dengan dorang. Oke, so lebih, orang bilang lebih selamat kamu trade, sebab trade ini tidak seindah yang kita impikan, tidak juga sepahit yang kita rasakan. Nah gitu, jadi sebelum kita membuat analisis, kita mesti ada alasan kenapa kita membuat analisis. Oke, seperti ini yang saya sudah bagi tahu apa alasan kita kenapa kita letak seperti ini. Kita punya analisis. Kita boleh sembarang analisis, nanti orang marah kita kalau loss. So dalam 3P yang saya buat nih, saya harap kita akan profit semua. Sekiranya loss kita kemungkinan besar mungkin hanya loss sedikit saja, tapi kita masih consider keseluruhannya masih profit. Jadi daripada saya, Bob Rompuan, kita akan jumpa lagi di video-video seterusnya. Dan saya harap kamu boleh follow analisis ini dengan selamat. Dan yang paling penting dan yang terutama, pastikan kamu kena ingat peraturan supply and demand ataupun peraturan teknik supply and demand. So, kita akan jumpa lagi. Bye-bye.